Halo sahabat literasi, kali ini saya akan membahas mengenai menggugat cerai suami yang sedang sakit. Masihkah seorang istri berhak memperoleh nafkah? Simak penjelasannya sampai selesai. Analisis hak seorang istri setelah menggugat cerai suami tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks perceraian dalam hukum perdata Islam yang berlaku. Dalam Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak. Begitu pula sebaliknya. Jika seorang istri meminta cerai karena tidak bahagia dan merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, maka ia dapat melakukan rampak cerai. Rampak cerai adalah gugatan cerai dari seorang istri terhadap suaminya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika perceraian terjadi karena gugatan dari pihak istri? Penting untuk diketahui bahwa di dalam KHI tidak menyebutkan hak istri setelah menggugat cerai suaminya secara eksplisit. Tetapi yang jelas KHI menyatakan hak istri setelah menggugat cerai suami adalah mendapatkan nafkah idah dari mantan suaminya, kecuali jika seorang istri tersebut dalam keadaan nusuj. Lalu, apakah itu nusuj? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan nusuj adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Lebih lanjut lagi, KHI menerangkan bahwa istri dapat dianggap nusuj jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suaminya di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dalam praktik peradilan agama, gugatan akan nafkah atau hak istri setelah menggugat cerai suaminya disertakan dengan gugatan cerai. Sehubungan dengan hal ini, tidak sedikit dalam kasus gugatan cerai, gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim. Contoh kasus putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 2659/PDT-G/2011/PA.JS merupakan contoh kasus dikabulkannya gugatan hak istri setelah menggugat cerai suami. Dalam kasus cerai gugat ini, hakim menjatuhkan putusan bahwa mantan suami sebagai tergugat wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya sebagai penggugat. Bentuk hak istri setelah menggugat cerai suami dalam kasus ini, yang pertama, hanadah kepada penggugat setiap bulan minimal sejumlah 4 juta sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun. Yang kedua, nafkah idah kepada penggugat selama 3 bulan sebesar 10 juta. Hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah idah ini dianggap sebagai kewajiban dari mantan suami kepada mantan istrinya. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh mantan suami karena nafkah idah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa idah. Hal ini dikonfirmasi pula oleh Mahkamah Agung dalam lampiran SEMA nomor 3/2018, di mana hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah idah dan nafkah mut'ah sepanjang tidak nusuj. Namun hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak. Berdasarkan putusan dan edaran tersebut, tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, pihak penggugat atau istri dapat mengajukan hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah idah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusuj. Namun dikabulkannya permohonan hak istri setelah menggugat cerai suami ini sifatnya kasuistik, tergantung alasan dan kondisi-kondisi yang terjadi, termasuk kemampuan ekonomi seorang suami yang terdampak oleh kondisinya yang sakit. Untuk mengajukan gugatan agar diterima dan dikabulkan oleh hakim, tentunya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dan itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan bisa dicek di link video di atas ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, silahkan bisa dicek di playlist Pengadilan Agama. Di sana sudah pernah saya bahas mengenai informasi lebih lengkapnya. Jangan lupa bantu saya untuk mensupport channel ini
dengan cara mengklik tombol suka pada video ini, kemudian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update informasi selanjutnya. Jika ada yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya melalui DM Instagram. Itu saja informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.